Halo, balik lagi bersama gua Abram Simatupang di channel Batak Custom. Jadi hari ini gue pengen bahas motor yang baru aja selesai dikerjain sama tim Batak Custom. Motornya ada di belakang gue, Honda Monkey 125 2018 dengan konsep mini turret. Oke, jadi gue bakalan bahas cerita dulu untuk di si Honda Monkey 125 tahun 2018 yang digarap dengan konsep mini tourer ini nih. Sebenarnya nggak ada custom yang berat-berat gitu ya. Jadi custom secara light, custom secara ringan-ringan aja. Karena memang motornya sendiri sudah oke banget kalau menurut gua. Standarnya si Honda Monkey 125 ini dari lahirnya gitu ya. Jadi kita cuman bikin add-on aja untuk si part-part Honda Monkey 125 ini yang nanti bakalan gue kupas satu persatu di bagian spesifikasi. Jadi owner motornya ini punya Honda Monkey 125 yang memang sudah lama tidak terpakai. Terakhir dapat info dari beliau, motor ini terakhir dipakai riding itu di Indonesia bagian timur tuh, kalau nggak salah di Sumbawa atau di Sumba gitu, atau di Flores gitu. Jadi motor ini pernah dibawa ke sana untuk riding tipis-tipis gitu sama temen-temennya gitu ya. Kebetulan teman-temannya juga pakai motor-motor yang selevel sama Honda Monkey 125 ini. Nah, setelah riding itu, motor ini terbengkalai dan tidak terpakai. Waktu itu gue dihubungin sama owner motornya untuk ngambil motornya di daerah Jakarta Selatan untuk dilakukan modifikasi tipis-tipis. Apa aja sih yang dilakukan modifikasi dari tim Batak Custom di Honda Monkey 125 dengan konsep mini tourer ini? Ikutin gue. Untuk awalnya, tim Batak Custom menawarkan untuk part-part aftermarket nih untuk di Honda Monkey ini nih. Karena memang di Jepang sana banyak keluar brand-brand part aftermarket khusus untuk si Honda Monkey 125 ini. Dan partnya itu sebenarnya udah bagus-bagus banget, tapi terkendala di masalah harga. Part sekecil baut-baut aja itu harganya bisa lumayan mahal karena memang partnya dikirim dari luar negeri gitu ya. Jadi di sini owner motornya dan Batak Custom sepakat untuk kayaknya kemahalan deh kalau misalkan untuk pakai part-part aftermarket tuh. Jadi tinggal beli add-on part-partnya jadi plug and play gitu, kita tinggal pasang doang. Nah, jadi diputuskan untuk parts yang nempel di Honda Monkey ini kurang lebih kebanyakan itu kita bikin atau custom atau handmade by tim Batak Custom. Gue bakalan jelasin satu persatu dari bagian depan dulu. Nah, di bagian depan, si spakbor aslinya Honda Monkey 125 ini harusnya high mount nih. Jadi bracketnya bracket atas gitu. Spakbornya ada di bagian atas. Nah, untuk konsep mini tourer ini dirasa lebih cocok untuk posisi low mount. Jadi posisinya spakbornya ada di bawah atau dekat dengan ban depan. Jadi bracket-bracketnya ini sebenarnya waktu itu gue lihat tuh ada bracket complete set untuk si fender kitnya Honda Monkey. Jadi udah ada bracketnya, spakbornya bisa pakai spakbor aslinya. Cuman ini kita handmade bikin pakai plat besi dengan ketebalan 4 mm untuk si bracket bagian depannya nih, untuk spakbor depannya. Ini complete set ya, jadi tinggal pakai, terus si cover pelindung shock breakernya tetap bisa kepake juga nih. Sebenarnya ini opsional, bisa lu pakai, bisa lu copot gitu. Di bagian lampu-lampu sebenarnya tetap masih standar gitu ya, tapi kita tambahin ada visor nih, visor headlamp. Atau kalau teman-teman Batak Custom senangnya nyebutnya ini hijab nih, jadi lampunya pakai hijab gitu. Nah ini pakai bahan dasar plat galvanis 1,2 mm di finish warna hitam gloss. Terus kita tambahin list karet di samping-sampingnya nih. Jadi ini sebenarnya juga model seperti ini banyak part aftermarket yang jual juga untuk Honda Monkey 125. Tapi ya balik lagi, itu preferensi mau pilih beli tinggal pasang, plug and play atau bisa di custom. Terus di bagian depan lagi ini ada bracket plat nomor ya. Jadi bracket plat nomor aslinya si Honda Monkey itu aslinya ada di jidat gitu. Ada di atas headlamp. Kalau secara look ganggu banget kalau menurut gua. Jadi karena ini spakbornya udah pindah low mount, jadi ada space nih di bagian di bawah segitiga bawah. Jadi kita bisa bikinin si bracket plat nomor untuk bagian depan nih di bawah sini. Jadi posisinya tetap looknya enak dilihat gitu. Nah, tidak kelupaan untuk kaki-kaki. Ban standarnya si Honda Monkey ini sebenarnya udah lumayan getas gitu ya, walaupun belum habis. Gue putuskan untuk mengganti karet bundar si Honda Monkey 125 ini menggunakan ban dual purpose dari Pirelli.
Ini Pirelli tipenya SL60, ukurannya 120/80, ring 12 untuk Honda Monkey 125. Sebenarnya ban seperti ini bisa lu pasangin juga nih, lucu juga sebenarnya kalau dipasangin di motor-motor Matic ring 12 nih, kayak Genio, kayak Stylo. Jadi buat motor-motor Matic yang mau adventure pakai ban ini udah cocok banget. Pirelli mantap. Kita geser ke bagian tengah, yuk. Stang ini sebenarnya disesuaikan dengan posisi ridingnya si owner gitu ya. Terus di bagian saklar-saklar, pengereman, kopling, tetap pakai standar si Honda Monkey 125. Dan di bagian spion, sebenarnya spion ini masih ragu nih. Owner nih sebenarnya nggak kepengen spion yang menengadah gitu, yang panjang-panjang tuh nggak seneng. Jadi kayaknya spion bakalan gue ganti gitu ya. Cuman ganti spion itu kan sebenarnya bisa terakhir lah gitu ya. Pengen pakai spion yang rada kecil gitu. Sama gue tambahin di bagian handguard. Karena konsepnya Mini Tourer kayaknya handguard dirasa penting nih. Mungkin nanti di jalan ketemu area-area yang makadam gitu ya. Terus di bagian masuk ke area-area hutan sawit. Karena kebetulan Indonesia lagi mau bikin hutan sawit banyak nih. Jadi kalau untuk area kokpit sebenarnya itu aja. Terus kita bergeser ke bagian tengah nih. Di bagian tangki tetap standar. Di bagian side panel sebelah kiri, di depan gue ini tetap standar. Cuman di bagian side panel dan area sini ini banyak perubahan sebenarnya nih. Jadi gue bakalan bahas satu persatu. Knalpot aslinya si Honda Monkey 125 itu knalpot model naik ke atas tuh, model scrambler gitu ya. Di sini nih knalpotnya. Jadi sebenarnya bodi samping yang sebelah kanan itu nggak ada kalau untuk si Honda Monkey 125. Jadi untuk konsep Mini Tourer ini dirasa owner itu kepengen knalpot yang jalurnya jalur standar ya, di bawah gitu ya, low mount. Ketika kita bikinkan knalpot racing untuk si Honda Monkey 125 ini, di bagian sini nih, area yang tadinya ketutup knalpot standar si Honda Monkey 125 itu jadi ke-expose gitu. Jadi kabel-kabel kelihatan segala macam. Jadi kita bikinin side panel khusus sebelah kanan untuk si Honda Monkey 125. Jadi ini sebenarnya nggak ada ngerubah sasis, nggak ada ngebor sasis, nggak ada ngelas sasis. Jadi kita langsung bikin dudukan untuk si Honda Monkey 125. Memanfaatkan lubang-lubang drat atau baut yang ada gitu ya. Jadi ini kalau misalkan dicopot terus lu balikin knalpot standar itu masih bisa banget. Terus karena knalpotnya low mount, mounting bawah, kita bikinin skid plate atau pelindung di bagian bawah. Jadi skid plate ini lagi-lagi fungsinya untuk kalau misalkan masuk ke area-area yang banyak batu, kerikil gitu ya. Ini untuk melindungi mesinnya si Honda Monkey 125 ini nih. Skid plate ini sama side panel ini dibikin sama tim Bata Custom menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Di finish clear dengan warna silver gloss gitu ya. Terus di bagian area box filter sini nih sama area footstep bawah sini, ini kita kasihin aksen aluminium dengan laser emblem Bata Custom. Kurang lebih kalau bagian tengah seperti itu. Sisanya masih standar. Dan jok ini dibikinin sama tim Bata Custom, tetap pakai plat dasar tatakan bawahnya punya Honda Monkey 125, busanya tetap standar, tapi kita bentuk sedikit dan kita sarungin ulang supaya pengendara itu nggak merosot gitu ya. Karena yang bahan kulit jok si bawaan si Honda Monkey 125 itu udah ke cakar kucing, terus dia bahannya lumayan licin gitu ya. Jadi ini kita ubah dua tekstur biar ada dinamikanya di bagian jok. Kita pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang, gue bakalan bahas dari bawah ke atas. Untuk ban, tetap sama kayak ban depannya yang tadi udah gue bahas tuh. Ban belakangnya tetap gue gantiin juga dengan merek yang sama, pakai Pirelli dengan tipe SL60, dia dual purpose. Untuk yang belakang, ukurannya 130/80 ring 12. Untuk swing arm belakang, ini ada perubahan. Jadi untuk suspensi depannya si Honda Monkey 125 ini kan sudah menggunakan tipe yang upside down. Jadi kalau gue rasa udah cukup. Nah, cuman kalau untuk swing arm yang bagian belakang itu bawaan standarnya masih menggunakan bahan besi. Jadi untuk yang belakang swing armnya gue ganti dengan swing arm aftermarket dengan bahan dasar aluminium. Ini swing arm mereknya Hi-Tech di aluminium. Dia finishnya bagus banget, detailnya rapi banget. Terus dia set untuk Honda Monkey 125. Plug and play, dikasih as roda belakang juga. Karena swing arm dari Hi-Tech ini, bagian belakangnya itu lebih lebar dari swing arm standarnya si Honda Monkey 125. Jadi untuk ban ukuran 130/80, fitmentnya oke banget untuk masuk ke swing arm aluminium dari Hi-Tech ini. Terus di bagian suspensi belakangnya, tentunya gue ganti. Bagian suspensi belakangnya ini gue naikin ukurannya 1 cm dari ukuran suspensi standarnya si Honda Monkey 125. Jadi
Suspensi belakangnya gue ganti menggunakan KYB yang tipe K Alpha. Ini ada sedikit customize dari tim Bata Custom di bagian suspensinya karena memang untuk si KYB tipe Alpha ini nggak keluarin buat Honda Monkey 125 gitu ya. Atau mungkin keluarin tapi barangnya nggak ready gitu. Jadi gue cari yang ukurannya lebih tinggi 1 cm dari ukuran suspensi standarnya si Honda Monkey 125. Terus di bagian bawahnya, anting bawahnya ini dibikin dengan bahan dasar aluminium sama tim Bata Custom nih, supaya antingnya masuk ke swing arm baru si high-tech ini nih. Terus di bagian bautnya, ini kita bikinin jalu pedok. Nah, jadi kalau untuk jalu pedok kan biasanya di bawah arm. Cuman kalau untuk si Honda Monkey ini kan karena dia ring 12, terus motornya pendek, motornya ceper, jalu pedoknya harus di posisi yang lebih tinggi. Akhirnya jalu pedoknya posisinya ada di baut dudukan si shockbreaker bagian bawah. Nah, lanjut untuk bahas si suspensi belakangnya Honda Monkey 125 ini yang udah gue ganti menggunakan KYB tipe K Alpha. Nah, suspensi ini sudah menggunakan tabung dan ada settingan preloadnya. Jadi ini udah mantep banget ya. Untuk pasang di Honda Monkey 125 looknya pas banget. Dan warnanya lu lihat nih. Ini warnanya ada merah anodized, terus ada warna silver dove-nya, terus ada bagian abu-abu dove-nya nih. Terus di bagian pernya warna hitam. Jadi secara umum lu lihat motor ini kayak menyatu gitu. KYB mantap. Terus naik ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini si spakbor belakangnya, lampu belakangnya, lampu sennya tetap menggunakan bawaan si Honda Monkey 125 nih. Tapi di bagian ini tim Bata Custom menambahkan backrack dengan finish chrome. Ya, siapa tahu mau taruh barang kecil-kecilan bisa diikat di sini dan menguatkan konsep si mini tourer yang tadi udah gua jelasin. Jadi segitu dulu untuk spesifikasi kali ini, kita lanjut. Nah, spesifikasi yang dari tadi gue udah sebutin untuk si Honda Monkey 125 ini udah semuanya, dan parts body yang dicat di Honda Monkey 125 ini menggunakan full system dari Bell Coat Paints. Bell Coat, mantap. Sekarang gue kepengen cek sound si knalpot Honda Monkey 125 ini yang udah digarap sama tim Bata Custom menggunakan full system stainless steel by Bata Custom gitu ya. Langsung kita cek sound. Nggak ada suaranya ya? Adem banget. Ayo, asik kan? Oke, segitu aja untuk si Honda Monkey dengan konsep mini tourer ini nih. Gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar ya. Like kalau suka videonya, share ke teman-teman kalian, subscribe jangan lupa. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video Bata Custom selanjutnya. Gua Abraham Simatupang. Horas.